Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua. Salam sejahtera dengan saya Bung Ropan. Dan kita akan berbicara lagi dengan Liga Premier Inggris yang semakin sengit, semakin seru dengan kemenangan dari Manchester Biru atau Manchester City ketika di Etihad mereka mengalahkan Sheffield United, tim yang berada di peringkat bawah atau di zona merah. Dan 2 gol yang dibuat oleh Rodri serta Julian Alvarez membawa City sekarang berada di peringkat ketiga, hanya 2 poin di belakang pimpinan klasemen The Reds, Liverpool. Jadi apa yang dikatakan Pep Guardiola bahwa jangan melupakan City dalam perebutan gelar, ini memang menjadi kenyataan bahwa hanya dengan selisih 2 poin ini sangat memungkinkan bahwa City bisa kembali mempertahankan gelar mereka pada musim ini. Walaupun Pep juga tahu bahwa Liverpool sedang bagus-bagusnya, sedang konsisten, satu-satunya tim yang baru sekali mengalami kekalahan ketika Liverpool mengalami itu melawan Spurs. Di samping ada kuda hitam Aston Villa yang bisa mengalahkan City ketika bermain di Villa Park. Juga tidak terlupakan bahwa pasukan Arteta, Arsenal, yang akan bermain nanti malam ketika mereka akan bertarung melawan Fulham. Dan jika Arsenal meraih kemenangan, maka Arsenal akan melompat menjadi pimpinan klasemen dengan unggul 1 poin dari The Reds Liverpool. Karena Arsenal sekarang terpaut juga 2 poin ya. Sama seperti City, Arsenal tergerus ke posisi keempat, tetapi masih menyimpan 1 pertandingan sebentar malam. Mereka bisa 43 poin ketika mereka mampu mengalahkan Fulham. Jadi itu saya bilang bahwa persaingan di zona Champions itu seru sekali. Aston Villa juga meraih kemenangan susah payah di kandang mereka ketika Douglas Luiz memastikan kemenangan di menit terakhir ya, di masa waktu normal akan selesai dengan penalti yang diberikan wasit yang akhirnya menguntungkan buat mereka untuk mengalahkan tim yang berada di papan bawah juga, Burnley, dengan 3-2. Kemenangan ini terasa penting, 3 poin mereka untuk membawa Aston Villa sementara di posisi kedua walaupun memiliki nilai sama dengan Liverpool, 42 poin. Tetapi Aston Villa kalah dalam selisih gol dari tim asuhan Jurgen Klopp. Nah, yang menarik di sini yang perlu saya katakan bahwa lagi-lagi Manchester Merah, MU, keok ya, ketika mereka kemarin mampu bermain begitu heroik di kandang, mengalahkan Aston Villa ketika tertinggal dengan 2 gol dan bisa membalikan keadaan untuk meraih 3 poin di Old Trafford. Datang ke City Ground, markasnya Nottingham Forest, mereka takluk dengan 2-1. 2 gol Nottingham Forest dibuat oleh Nicolas Dominguez dan Morgan Gibbs White. 1 gol balasan ya, untuk penyama kedudukan sebelum Gibbs White bisa menentukan kemenangan, itu dibuat oleh Marcus Rashford. Tetapi mereka tidak mampu menghindarkan kekalahan 2-1, dan ini menjadi kekalahan ke-9 bagi MU pada musim ini. Sebuah rekor terburuk yang dialami mereka mungkin sepanjang sejarah, dengan 4 kekalahan mereka dalam 1 tahun ya. Di 2023 mereka sudah mengalami 21 kekalahan secara keseluruhan. 9 diantaranya mereka raih di IPL pada musim ini. Ada 3 kekalahan sebelumnya yang diraih di musim terakhir tuh tahun 72 ya, kompetisi tahun 1972 itu mereka kalah 24 kali. Mereka mengawali dengan kekalahan terburuk itu pada tahun 1921. Itu ada 24 kekalahan. Nah, pada tahun 1930 ada 28 kekalahan yang dialami oleh Manchester United. Dan kalau bicara dengan hal-hal yang terburuk, terakhir mereka mengalami itu pada musim kompetisi 1989-1990 dengan hasil seperti ini. Jadi saya pikir ini sudah warning lampu merah sekali buat sang juru taktik pelatih Erik ten Hag, yang saya pikir bukan tidak mungkin akan dipecat. Ini satu hal yang tidak bisa ditolerir lagi, karena sesuatu yang berat untuk bisa masuk ke zona Champions, bahkan untuk bersaing di Liga Eropa ini sangat sulit buat mereka. Ya, posisi mereka sekarang memang sementara tertinggal 11 poin di belakang Liverpool dan Aston Villa. Tapi kalau Liverpool bisa memenangkan pertandingan nantinya pada Selasa dini hari pada tanggal 2 ketika melawan Newcastle United, akan lebih jauh. Posisi ada 14 poin bisa tertinggal.
Nah, posisi ketujuh yang ditempati oleh MU sekarang ini di klasmen itu bisa turun ke bawah kalau Brighton bisa menang melawan West Ham. Brighton akan naik. Termasuk dengan Newcastle, kalau Newcastle bisa membuat kejutan di Anfield mengalahkan Liverpool, Newcastle juga akan naik. Ya, sehingga MU akan turun ke posisi ke-9. Dan kalau melihat juga dari permainan kemarin, memang boleh dibilang MU menguasai dari semua aspek, dari 55% penguasaan bola, tetapi ini tidak menjamin mereka. Ya. Rashford bermain di depan menggantikan posisi Højlund yang cedera. Ada Anthony di kanan, Garnacho di kiri, dan Bruno Fernandes. Ada Eriksen dan Maino bermain di dua gelandang mereka sebelum Scott McTominay masuk di babak kedua. Di belakang ada Varane, Johnny Evans, ada Diogo Dalot di kiri, Wan-Bissaka di kanan, dan Onana penjaga gawang. Materi ini sebenarnya cukup lah untuk bisa menghadapi Forest, tapi Forest bisa memberikan perlawanan yang sengit, yang luar biasa. Dan ini saya kira dua kemenangan beruntun Forest yang luar biasa ketika mereka bisa mengalahkan Newcastle United di markas United St. James Park dengan 1-3. Ini merupakan penampilan terbaik dari tim asuhan Nuno Espirito Santos, ya. Dan kita akan tunggu kejutan-kejutan ke depan. Tapi kembali dengan MU, saya rasa MU harus berbenah terus. Ya. Bagaimana mereka di musim kompetisi depan harus bisa melihat dengan pelatih baru. Kalau bersama dengan Ten Hag saya tidak yakin seperti ini, karena sudah cukup lah ketika dia di musim kemarin juga walaupun lolos ke Liga Champions tapi jeblok menjadi juru kunci. Bahkan untuk bisa melewati Copenhagen dan Galatasaray tidak mampu, untuk bisa hadir di Liga Eropa juga gagal. Dan saya pikir ya wajar lah kalau dia memang ditendang, karena ini juga di musim kedua yang lebih parah lagi, sehingga manajemen harus bisa melihat ini. Tapi semua tergantung manajemen, apakah tetap akan mempertahankan atau memecat Erik ten Hag. Ya, kita akan tunggu teman-teman semua. Pergerakan nantinya Arsenal yang ditantang untuk bisa kembali ke atas dengan catatan harus bisa menang melawan Fulham. Itu yang kita akan nantikan nanti malam. Oke, dengan saya Bung Ropan, sampai di sini dulu review saya untuk IPL. Ciao.